Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang bisa menyebabkan masalah vitalitas pada pria. Dan ini bisa berhubungan karena masalah kesehatan Anda ataupun obat-obatannya. Jadi ada dua yang kita bahas. Pertama, masalah penyakit yang bisa menyebabkan masalah vitalitas pada pria. Dan kedua adalah efek samping dari obat-obatan yang bisa menyebabkan masalah vitalitas pada pria. Seperti apa ceritanya? Baik, pada video kali ini kita bahas, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam dulu untuk Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, nam swastiastu, shalom haleluya, obesin Yesus Hamasia, salam kebajikan, rahayu. Oke, penyakit apa yang bisa menyebabkan masalah vitalitas pada pria? Gejala penyakit apa dan atau kondisi apa? Yang pertama, urusan penyakit adalah kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi nanti akan bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah yang bisa mencetuskan penyumbatan pembuluh darah. Kemudian kadar gula darah yang tinggi juga bisa mengikis atau melukai dinding dalam pembuluh darah yang nanti bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jadi kadar gula darah yang tinggi atau penderita diabetes rentan terhadap terjadinya vitalitas yang turun atau disfungsi ereksi. Yang kedua adalah kolesterol yang tinggi. Kolesterol tidak pernah menjadi masalah. Tubuh membutuhkan kolesterol untuk banyak fungsi dalam tubuh kita, termasuk misalnya untuk membuat hormon, memperbaiki jaringan, membuat fungsi otak, dan banyak lagi yang lain. Nah, tapi ketika kolesterol tidak dipakai sebagai mestinya dan berkeliaran di dalam pembuluh darah dalam jumlah yang banyak, dan kolesterolnya teroksidasi, maka nanti kolesterolnya bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kapan kolesterol menjadi bermasalah? Ketika Anda terlalu banyak atau kebiasaan mengkonsumsi satu, makanan yang kaya akan gula, kedua, makanan yang kaya akan goreng, yang ketiga, makanan yang berlemak yang dipanaskan dalam waktu yang lama. Jadi gula, goreng, dan berlemak dalam waktu yang lama. Dan Anda kurang untuk mengkonsumsi air putih, buah-buahan, dan olahraga yang cukup. Jadi satu paket. Ya, ketika ini satu paket terjadi, ya nggak instan tapi butuh waktu, maka kolesterol Anda nanti tinggi. Nah, ketika kolesterol tinggi ini kemudian mengalami proses oksidasi, mengalami proses penyumbatan. Jadi kalau Anda punya masalah kolesterol tinggi yang lama bertahun-tahun dan tidak diatasi, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tersumbat bisa menyebabkan vitalitas turun. Tiga adalah hipertensi atau darah tinggi. Jadi ketika orang punya masalah hipertensi atau darah tinggi, maka kemungkinan sudah terjadi proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi proses penyumbatannya bisa lewat mekanisme yang berbeda. Bisa beririsan sama dengan penyebab diabetes, bisa lewat mekanisme yang lain. Misalnya proses oksidasi, proses kekakuan akibat obat-obatan, akibat asap rokok, akibat polusi, menyebabkan terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah, dan proses terjadinya hipertensi ini biasanya menahun. Ya, kegemukan juga, apa yang menyebabkan kegemukan bukan kegemukannya, apa yang menyebabkan kegemukan juga bisa menyebabkan hipertensi, dan kegemukannya itu sendiri nanti bisa mencetuskan hipertensi karena lemak itu sendiri membutuhkan suplai darah, sehingga tubuh harus mensuplai lemak dalam tubuh dengan darah, meningkatkan tekanan darah. Itu sebabnya ketika orang bisa menurunkan berat badan, maka secara otomatis tekanan darah juga bisa turun. Jadi ada tiga nih, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, hipertensi adalah faktor risiko yang bisa menyebabkan orang mengalami masalah vitalitas. Jadi pada saat ini jika Anda punya masalah atau pria punya masalah vitalitasnya terganggu, coba cek tiga masalah ini. Jangan-jangan ini penyebabnya. Jangan tergantung pada obat. Obat boleh untuk membantu mengontrol gejala, tapi yang pasti adalah harus mengubah pola hidupnya. Ya, makan harus ditukar. Biasakan makan buah 3 kali sehari. Milih menu yang enak, mungkin tidak digoreng. Karbohidrat pilih yang sehat, hindari gula. Kalau mau yang manis pakai gula aren atau madu. Konsumsi lemak sehat secara teratur, dan air putih yang cukup. Jadi yang pertama kita sudah bahas tentang
penyakit ya. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yang berikutnya adalah obat-obatan. Oke. Obat-obatan juga bisa menyebabkan vitalitas turun ya. Bukan hanya penyakitnya, tapi obat-obatannya juga. Misalnya obat tekanan darah tinggi, dan ini menurut Harrison's Principle of Internal Medicine dari Anthony Fauci, beberapa kelas obat tekanan darah telah dikaitkan dengan masalah disfungsi ereksi. Misalnya diuretik, golongan diuretik thiazid adalah salah satu yang paling umum ya. Contohnya namanya hidroklorothiazid dan chlortalidone ya. ACE inhibitor seperti enalapril dan captopril juga dapat menyebabkan impotensi. Diltiazem dan amlodipin adalah contoh dari kelas obat tekanan darah yang dikenal sebagai calcium channel blockers yang juga dapat menyebabkan impotensi karena memiliki beta blocker. Pertama, obat hipertensi. Jadi hipertensi sendiri bisa menyebabkan disfungsi ereksi, obat hipertensinya bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Yang kedua adalah obat-obatan antidepresan. Sebagaimana dicatat oleh American Academy of Family Physicians, dicatat oleh American Academy of Family Physicians, antidepresan berhubungan dengan disfungsi ereksi. Yang paling umum adalah obat antidepresan golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, dan tricyclic. Nah, contoh golongan obat SSRI ini adalah fluoxetine, kemudian paroxetine, dan escitalopram. Tricyclic termasuk nortriptilin dan amitriptilin. Jadi SSRI ini lebih mungkin menyebabkan anorgasme, tidak mampu orgasme ketimbang impotensi sebetulnya. Nah, obat ketiga adalah obat antihistamin atau obat anti alergi. Jadi kadang-kadang mungkin Anda tahu obat golongan steroid ya, ini obat antiinflamasi yang kuat. Orang kalau karena sudah tahu sedikit ketika alergi minum steroid, ya. Di luar itu ada golongan non-steroid ya, obat golongan non-steroid yaitu seperti naproxen dan indomethacin. Naproxen dan indomethacin bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi ada yang steroid, ada non-steroid. Yang non-steroid ini menyebabkan disfungsi ereksi atau masalah vitalitas terganggu. Nah, kemudian obat Parkinson juga bisa menyebabkan masalah pada vitalitas laki-laki. Obat Parkinson ini adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi sistem syaraf. Efeknya bisa menyebabkan disfungsi ereksi, obat Parkinson. Kemudian obat antipsikotik yang lain digunakan untuk mengobati skizofrenia, ya. Beberapa yang dicatat itu memang bisa mengganggu masalah vitalitas pada pria, ya. Kemudian obat antiandrogen, ya. Obat antiandrogen adalah obat yang dipakai untuk mengatasi menurunkan kadar hormon pria, mengatasi kanker prostat, ya. Biasanya salah satu pengobatan kanker prostat melibatkan pemberian obat yang disebut leuprolid untuk menurunkan testosteron. Hasilnya adalah menghambat pertumbuhan tumor dan mengurangi nyeri tulang. Namun hormon testosteron turun, vitalitas bisa terganggu. Jadi testosteron bukan hanya masalah gairah tapi vitalitas. Dan kemudian yang terakhir adalah H2 blocker. Ini adalah obat yang dipakai untuk mengobati asam lambung berlebih, ya. Jadi kalau Anda punya masalah asam lambung dan tidak menyelesaikan masalahnya, hanya minum obat terus, ya, untuk mengatasi GERD, ya. Contohnya simetidine, nizatidine, dan ranitidine. Kalau terus-terusan ini bisa menyebabkan masalah vitalitas terganggu. Oke. Nah, masih ada lagi sih obat-obatan lain, ya. Misalnya cyclobenzaprin, orfenadrine, obat antiaritmia seperti disopiramid, ya, obat kanker prostat flutamid dan leuprolide, ya, serta beberapa obat kemoterapi juga bisa mempengaruhi vitalitas pria di atas ranjang. Jadi, udah dua kita bahas, ya, masalah penyakit dan masalah obat-obatan yang bisa menyebabkan masalah vitalitas pada pria. Nah, masalah obat-obatan tadi saya ulangi, ya, obat tekanan darah tinggi, obat antidepresan, obat antihistamin, obat antiinflamasi, obat Parkinson, obat antipsikotik, obat antiandrogen, obat H2 blocker untuk lambung, dan tentu yang terakhir adalah obat-obatan lain. Nah, saya bagikan itu. Coba Anda cek kalau misalnya yang kaum wanita, mungkin kaum prianya vitalitasnya terganggu mungkin gara-gara ini, atau Anda pria bisa melihat masalah vitalitas terganggu karena masalah ini. Jadi ada masalah penyakitnya dan ada masalah obat-obatan di situ. Jadi di akhir video ini yang mau saya sampaikan adalah
keywordnya adalah kembali menjalankan pola hidup sehat. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas yang sehat. Konsultasikan pada dokter, konsultasikan pada ahlinya. Dan kalau misalnya sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan, gimana caranya untuk mengurangi obat-obatan dan minimal tidak menambah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Tolong di like, bagi yang belum like, subscribe. Bagi yang subscribe, tolong dibagikan pada teman-temannya, kerabat handai tolan. Sebab ini masalah vitalitas ini bukan semata-mata urusan birahi, ya bukan. Ini adalah masalah kesehatan dan masalah kebahagiaan rumah tangga. Oke, salam sehat untuk Anda. Ciao.